Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Anas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita sebagai muslim yang taat, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi. Dan semua rangkaian yang kita lakukan dari mulai kita berangkat dari rumah masing-masing, dari mulai kita merangkahkan kedua kaki kita yang dimulai dari kaki kanan dan kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim sampai kita ke tempat yang mulia ini dan kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat subuh. Bahkan sebelumnya diisi dengan sunnah tahiyatul masjid, diisi dengan sunnah qobliyah. Lalu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bacaan dzikir-dzikir yang dipimpin oleh imam kita. Kita berharap semoga semua yang kita lakukan ini dicatat menjadikan amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang selalu berusaha untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, yang selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul madi yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan, ini mohon maaf. Ini acara mendadak. Karena Pak Ustadz tidak kelihatan juga, mungkin yang dijadwalkan juga tidak hadir. Ini bukan tausiah, Pak ya. Ini kita ngobrol, kita diskusi. Nanti kemungkinan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mohon maklum. Ya namanya juga mendadak, gitu kan, ya Pak. Beda kalau kita bikin sesuatu, kalau mendadak kan asal-asalan gitu Pak ya, gitu kan.
Tapi jangan sampai asal jadi aja gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terlebih penting untuk kita adalah niat sebetulnya. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, kalau didasari dengan niat dan Allah ridho, insya Allah itu akan dicatat menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu cinta mata, tanda kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabatnya Rasul. Ini adalah kado terbaik. Ini adalah kado spesial. Biasanya kalau kita mencintai seseorang atau ada yang kita cintai, entah itu teman atau saudara, ketika kita bertemu, maka kita akan mempersiapkan kado yang terbaik, surprise. Wah, lama nih ketemu Anto misalnya. Wah, lama dulu pernah bareng-bareng di Anas. Lalu saya pulang kampung, mudik, lama, udah belum 11 tahun. Pas kebetulan main lagi ke Pamulang. Alhamdulillah. Sekalian bersatu rahim sama Pak Ato, misalnya ada jamaah yang lainnya. Karena saking udah dekatnya, setiap waktu ketemu di masjid berjamaah, majlis taklim, ingat apa kebaikan Pak Ato terhadap kita misalnya. Sebetulnya sih tidak seberapa, cuman kita rasa wah ini adalah kado spesial nih buat Pak Ato. Saya bawa bingkisan. Kalau khas saya itu kan sawo, Pak. Tahu sawo, Pak? Sawo Tasikmalaya itu gede-gede, Pak. Nah di kampung saya itu pohonnya sampai gede, pohon sawo. Wah ini kado terbaik buat saya. Ini tanda kasih sayang buat seseorang yang pernah kita jumpai, yang pernah kita sayangi. Ini ada salah satu doa Rasul kepada salah satu sahabatnya, di mana salah satu sahabat ini adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi yang mengaku cinta itu bukan sahabatnya, tapi Rasul sendiri yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai beliau. Kalau kita kan bukan, Pak. Kita ini kadang-kadang sering mengakui cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasul cinta terhadap kita? Itu kan, itulah dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya ucap perilaku kita sudah sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin kita tidak bertepuk sebelah tangan. Rasul akan cinta terhadap kita. Nah ini bukan sahabat saja yang mengakui cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini Rasul sendiri yang beliau secara langsung keluar dari lisan beliau bahwa beliau ini cinta terhadap salah satu sahabat ini. Siapa sahabat itu? Adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang sangat, kenapa saya katakan sangat? Kalau orang bahasa orang Jawa mah kan itu, kalau cinta banget gitu, Pak. Cinta banget gitu. Karena kalau dilihat dari segi kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggunakan kalimat yang sangat luar biasa. Kalau bahasa ilmu alatnya af'al tafdil, submin masugin min huli ta'fuli.
Kalau bahasa hubbu itu bahasa biasa. Kalau udah menggunakan ahabbu itu sangat dicintai. Bahasanya sangat dicintai. Sangat mencintai artinya. Kalau udah bahasa Jawa, cinta banget apa bahasanya Pak? Kalau Jawa kan bagus banget gitu, bagus banget. Nah, gitu. Jadi ada salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul langsung menyampaikannya kepada Mu'adz bin Jabal. Dan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang sangat spesialis, kado terbaik buat Mu'adz bin Jabal ini. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhadha biyadihi wa qala. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Coba lihat Pak, kalimat akhadha biyadihi. Rasul itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Pegang tangannya, dipegang. Coba. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz. Coba kalau kita ketemu, kita salaman, kita peluk, itu begitu menandakan begitu eratnya, begitu cintanya seseorang. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, ketika duduk, diambillah tangan Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah SAW, dipegang erat-erat oleh Rasulullah SAW. Akhadha biyadi wa qala, dan Rasul berkata, ya Mu'adz, hei Mu'adz, wallahu inni la uhibbuka. Nah, coba Pak kalimatnya. Ada kalimat qasam di situ. Sumpah. Jadi kalimat qasam itu ada 3. Waw, ba, ta. Wallahi, ballahi, tallahi. Rasul mengucapkan, sebelum dia mengucapkan kalimat ahabbu, didahului dengan kalimat wallahi. Coba. Begitu Rasulullah SAW, demi Allah Mu'adz, gitu bahasanya Pak. Demi Allah Mu'adz, la uhibbuka. Saya ini, aku ini sangat mencintaimu, sangat menyayangimu. Coba Pak, apa kita gak yakin? Rasul bersumpah dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah menandakan cintanya Rasul terhadap Mu'adz bin Jabal. Siapa sih Mu'adz bin Jabal ini? Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Ansor. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang dinamakan sahabat, yang dinamakan muhajirin, ada yang Ansor. Nah, di antara sahabat Ansor ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, usia beliau itu menginjak 18 tahun dan beliau masuk Islam di usia tersebut. Ini adalah salah satu sahabat yang sangat luar biasa, sangat cemerlang. Dia banyak prestasi yang dia dapat. Beliau itu salah satu sahabat yang mendapatkan Baitul Aqabah kedua 622 Masehi. Beliau ini adalah salah satu sahabat penghafal Al-Quran. Beliau ini adalah salah satu dari sekian sahabat, dari 6 sahabat yang diberikan kewenangan untuk berfatwa di zaman sahabat tersebut. Ini adalah keistimewaan Mu'adz bin Jabal.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa menyayangi Mu'ad bin Jabal. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kado spesial buat beliau. Dan beliau mengatakan, wallahi la uhibbuka, demi Allah Mu'ad bin Jabal, saya ini sangat mencintai kamu. Waduh, luar biasa Pak. Kita pingin Pak dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Semua yang kita lakukan ini adalah rangkaian ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga kita bisa termasuk adalah umat-umat terbaik beliau. Kelak kita mendapatkan sepatu dari beliau dan kita diizinkan untuk meminum di haud Talaga Kausar itu. Luar biasa kelak. Itulah bagi umat-umat yang terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqol, usika ya Mu'ad bin Jabal. Usika Mu'ad, saya ini berwasiat kepada kamu Mu'ad. Inilah kado terbaik Pak. Jadi Rasul itu memberikan kado itu bukan berupa pakaian Pak. Bukan sesuatu yang cepat habis. Seandainya Rasul, bisa saja Rasul memberikan kado spesial dengan sorbannya Rasul, dengan komisnya Rasul, dengan gamisnya Rasul. Kok kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kado terbaik buat Mu'ad bin Jabal dengan sesuatu yang tidak akan pernah habis? Ini adalah hikmah buat kita semua. Sebetulnya ini adalah wasiat bukan hanya untuk Mu'ad bin Jabal, tetapi buat umat semuanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usika, kata Rasul, saya berwasiat kepada kamu Mu'ad bin Jabal. Apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW? La tad'an fi duburi kulli sholati. Saya akan mewasiatkan kepada kamu, janganlah wasiat ini kamu tinggalkan. Ya. La tad'an itu janganlah sesekali kamu tinggal, sekali saja, apalagi berkali-kali. Tidak boleh kau tinggalkan. Biduburi kulli sholatin, isi daripada wasiat itu tanda citra mata Rasulullah, kado spesial Rasulullah buat Mu'ad bin Jabal adalah ternyata doa. Doanya sebetulnya kita sudah hafal semua. Ini kalau dilihat dari asbabul wurud dari hadis ini adalah seperti ini. Ini adalah wasiat Rasul terhadap Mu'ad bin Jabal. Seperti yang tadi dibacakan oleh imam kita. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba Pak. Tadi dibaca alhamdulillah. Kita aminkan. Betul Pak? Itu adalah salah satu doa terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan terhadap sahabatnya yang beliau sangat cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal. Seandainya kita bisa mengamalkan doa tersebut, saya yakin Rasul akan mencintai kita seperti Rasul mencintai Mu'ad bin Jabal. Asalkan kita mau beristiqomah, mampu beristiqomah, setiap selesai sholat tidak pernah melupakan doa tersebut. Gampang doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Gampang Pak ya. Sudah hafal semua insya Allah Pak. Saya yakin ini doa udah hafal semua. Doa ini Pak sangat dalam Pak isinya. Kalau kita maknai, kita artikan daripada doa ini sangat dalam Pak. Rasul meminta kepada Mu'ad bin Jabal agar mendawamkan terus menerus membacakan doa
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap selesai sholat, fiduburi kuli sholat. Ini yang dimaksud fiduburi kuli sholati maktubah. Paling tidak adalah setelah selesai sholat maktubah yang sehari semalam 5 waktu itu. Selesai maghrib, jangan lepas doa Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni. Selesai sholat isya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai sholat subuh, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai sholat zuhur, Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni. Selesai asar, bacakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa terbaik Rasulullah SAW yang diberikan terhadap Mu'adz bin Jabal. Artinya Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berilah kemampuan, berilah pertolongan agar diriku ini selalu mampu untuk mengingat. Jadi hati ini jangan sampai lepas dari mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dikir-dikir mahsusoh, dikir-dikir yang ditentukan. Itu adalah dikir-dikir. Ada dikir secara umum. Hakikatnya qalbu ini, hati ini tidak boleh lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu ayat yang Allah berfirman, wa bi anfusikum afala yatazabbarun. Terdapat di dalam diri-diri kalian itu ada sesuatu tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tatazabbarun. Diri kita jangan jauh-jauh. Dari anggota badan yang Allah berikan kepada kita, dari mulai selai rambut sampai ujung kaki, ini adalah salah satu sarana untuk kita dijadikan sarana zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Nah ini Pak, isinya daripada doa itu. Kadang-kadang kita itu ingat Allah itu ketika ada kesusahan. Biasanya. Ada musibah baru ingat kepada Allah. Ada diberikan nikmat, kesenangan, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Mu'adz bin Jabal ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Jadi takwa ini adalah buah daripada keimanan yang sudah kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada titel yang lebih tinggi daripada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian hamba Allah yang Allah muliakan adalah orang-orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan, karena ingat Allah bacain doa. Kan Rasul sudah menyontohkan dari mulai kita mau ke WC saja ada azabnya, ada doanya, ada kesopanannya. Kalau kita ke WC yang dulu dilangkain kaki apa? Kaki kiri, keluar. Coba. Dan ada doanya. Para ulama mengajarkan doanya. Coba. Kita bersuci mau wudu, sebelum wudu kita membacakan doa. Biasa doa apa Pak? Berdoa dulu kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dulu. Setelah wudu kita berdoa. Apa doanya itu Pak?
Udah hafal semua kan doanya Pak? Wah, di situ ditulis oleh pengurus di tempat wudhu tuh, biar nggak paham itu, jadi baca gitu Pak, dapat pahala loh Pak. Orang makanya kadang-kadang kita pelit gitu kan. Ini saya sering baca di mobil-mobil di belakang itu ada tulisan sholawat, gitu kan? Tulisan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu luar biasa pahalanya Pak. Setiap orang paling tidak yang membaca itu, yang ada di belakangnya pasti yang paham itu membaca itu Pak. Orang yang menuliskan itu mendapatkan pahala Pak. Selama perjalanan berapa ratus orang yang melihat tulisan itu, maka ditulislah yang bermanfaat. Itu tulis apa doa selesai wudhu, sebelum wudhu, setelah wudhu doa. Dibaca kan? Biasanya doa sebelum wudhu, ke masjid ada baca, masuk ke masjid ada doanya Allahumma tahli abwaba, tulis di luar masjid. Iya ada doanya. Yang tadi melupa juga jadi ingat kita, baca doanya supaya sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Selesai dari masjid doa lagi gitu. Inilah doa salah satu doa yang Rasulullah SAW yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal adalah pertama supaya Mu'adz bin Jabal selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masih lama Pak? Masih lama ya? Yang kedua coba Pak, Allahumma a'inni. Awas, yang pertama hamzah, yang kedua ain Pak. A'inni. Ini meminta pertolongan artinya. Gitu. A'inni itu kalau jangan hamzah semua atau ain semua, jangan. Allahumma a'inni. Aksol halki ke wastul halki. Kalau bahasa ilmu tajwidnya dari aksol halki, hamzah itu kan dari aksol halki, dari dalam tenggorokan ke apa? Ain wastul halki. Nah, ya. A'u jangan a'u. A'u, tuh kan? Amta. Amta. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jangan amta. Oh, amta hamzah semua dong. Amta itu kan meminta pertolongan artinya. Yang memberikan nikmat. Amta alaihi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Nah, ini yang kedua. Ya Allah, berikanlah kemampuan. Ini atapnya, ini ke ini Pak. Jangan sombong kita. Jadi kalau dibahasakan begini, Allahumma a'inni ala syukrika, artinya gitu Pak. Cuman ini bahasanya atop. Allahumma a'inni ala karena ada huruf atop. Makanya artinya itu, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku untuk selalu bisa mengingatmu. Ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk selalu bisa bersyukur atas nikmatmu. Jadi semua atap ke ala ini. Jadi kalau didohirkan, Allahumma a'inni ala zikrika, Allahumma a'inni ala syukrika. Gitu. Kalau didohirkan. Cuman ini dihapus a'ininya karena ada huruf wawu, huruf atop. Jadi atap ke a'ini. Jadi secara makna, jadi seperti tadi, ya Allah berikanlah kemampuan pertolongan kepada diriku untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Wa syukrika itu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kita harus mampu menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan di dalam jalan yang Allah ridho terhadap. Fisabilillah.
kira-kira nih Allah memberikan mata kita nih, mata kita. Apa yang Allah butuhkan daripada mata kita? Itu kita harus tahu fungsinya mata ini untuk apa. Maaf nih, sekiranya ini mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah larang, kita kira Allah suka enggak? Berarti kita tidak bersyukur. Allah suka dengan mata kita apabila digunakan mata ini melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Digunakan untuk melihat kalam-kalam Allah. Untuk berzikir, bertadabur. Kan dari mulai perlihatan. Masya Allah, luar biasa. Nikmatnya Allah. Kita berangkat ke gunung misalnya. Melihat keindahannya yang luar biasa. Berangkat ke pantai, keindahannya. Kita bertafakur di situ. Melihat keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Lalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata ini digunakan, dijadikan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti tanda syukur kita terhadap nikmat mata yang Allah berikan. Mulut kita ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur terhadap Allah. Bagaimana caranya kita mensyukuri mulut ini, lisan ini? Ya kita ucapkan sesuatu hal yang Allah ridho terhadap apa yang kita ucapkan. Jangan kita ucapkan sesuatu hal yang Allah tidak ridho. Ghibah, menggunjing orang, menyebar keaiban, kejelekan, keburukan orang, menghujat orang, kan Allah tidak ridho itu. Itu kan? Nah, salah satu keterangan salamatul insan bihifdil lisan. Manusia itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak apabila bisa menjaga lisannya. Jadi kan banyak ya masuk penjara gara lisan, bahkan gara-gara tangan, lisan dan diekspresikan dengan tangan, cuitan-cuitan yang gak jelas. Banyak penuh penjara nih. Undang-undang apa namanya itu? Pak Ji? Banyak kan masuk penjara Pak ya? Gara-gara itu kan. Nah itu bisa menjaganya. Kadang-kadang yang baik juga kita mengingatkan sebetulnya. Mengingatkan ke yang baik, cuman caranya mungkin tidak baik. Karena belum tentu yang baik itu menjadi baik apabila disampaikan dengan secara tidak baik. Kalau bahasa agamanya muktadol halnya. Muktadol halnya kudu jelas gitu. Menasihatin orang di tempat orang banyak ya kesinggung dia. Ada etikanya. Kapan kita harus mengingatkan orang di mana? Walaupun kata Allah, man ra'a minkum munkaron fal yughayir biyadi, kata Rasul. Apabila kita melihat kemungkaran fal yughayir biyadi. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau kita mampu di situ, kalau kita bukan pemerintah, hanya sebatas ini, waduh gak bisa kita. Ada aturannya. Ini bagian pemerintah, ini bagian ulama, ini bagian tidak mampu, paling tidak benci kita, adaful iman lah. Ya, lemah-lemah juga yang penting masih ada keimanan kita. Benci saya terhadap orang-orang ngumpul-ngumpul gak jelas. Gak ada gunanya, mau negur gak ada kemampuan, bukan kapasitas saya di situ. Saya RW bukan, RT bukan, tokoh bukan, misalnya lewat, tapi sedih. Hati mah tuh, istilahnya marah. Nah, paling tidak kita itu merasa marah apabila ada kemungkaran. Walaupun kata Rasul itu adaful iman. Itu iman yang paling lemah itu Pak. Keimanan yang ada di diri kita yang paling lemah, yaitu apabila kita melihat kemungkaran, kita tidak mampu berbuat apa-apa, hanya mampu untuk marah saja di dalam hati. Adaful iman itu. Ya kalau kita mampu mah, polisi misalnya, Pak Haji polisi ini, mampu bacot lu ngeresahin misalnya lingkungan, ya kan bisa Pak. Jadi ada undang-undangnya, laporin ke pemerintah itu kan ada aturannya. Nah itu Pak.
Jadi kembali lagi Pak. Jadi yang kedua yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal adalah intinya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Minta pertolongan terhadap Allah. Semuanya ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong kita. Ketika kita bisa mengasihi orang, membantu orang, jangan kita akui itu adalah kehebatan kita. Itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyy. Kan artinya itu dalam. La haula, tidak ada kemampuan untuk bisa melakukan amal saleh kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk bisa menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, jangan diri kita merasa hebat, itu adalah atas pertolongan Allah. Ketika kita mampu menjauhi kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan, jangan sombong. Itu adalah hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah itu adalah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kita melakukan kebaikan, hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjauhi kemaksiatan, itu adalah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Makanya sangat dalam itu artinya la haula wala quwata illa billahil aliyy. Makanya sering dibacakan itu kan. Kita waduh gak ada kemampuan. Bacakan la haula kata gitu. Kolotkan la haula aja kata. Itu artinya la haula itu Pak. Artinya. Duh mah gak kuat saya bawa ini. La haula kata orang tua saya dulu. La haula. Dulu kan saya di kampung tuh. Kelas 6 SD Pak. Saya tuh udah diajarin bajak tanah tuh pakai kerbau tuh. Kerbau 2 kita tangani. Diajarin sama orang tua saya tuh, sama bapak. Bapaknya banyak kerbaunya dulu tuh. Banyak dulu itu banyak kerbaunya. Jadi kalau ngebajak di sawah itu anak-anaknya itu termasuk saya itu dibawa itu Pak. Waduh seneng banget tuh. Tupak garu namanya Pak. Yang kalau bajak itu Pak. Tapi bener bisa Pak. Dari mulai kelas 4 SD saya itu udah bisa itu ngebajak. Apa Pak? Bahasanya nyingkal. Tahu saya. Ngatur kambing apa sapi itu Pak. Kerbau itu. Tahu saya bisa saya dulu. Bisa ya. Kia. Ya itu kan suruh balik kan dulu kan diangkat itu. Saya dilatih gitu kan. La haula aja kata bapak saya. La haula aja insyaallah bisa. Sedangkan dengan ininya teknologi dijualah semua itu. Digantikan dengan traktor. Diajarin juga itu Pak. Ya udah keluar tuh. Udah SD. Saya udah mondok. Kalau pulang dari pondok itu pas musim itu ikut ke sawah, diajarin juga itu Pak. Udah ganti dulu kalau sebelum ini saya urus sapi itu udah dibelikan mesin traktor itu. Itu luar biasa Pak. Tapi bisa juga ya bener. Ya itu ilmunya la haula. La haula. Jadi la haula itu artinya sebetulnya itu. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah itulah Pak. Jadi kembali lagi, wasiat yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Sebetulnya bukan hanya Mu'adz bin Jabal yang diwasiatkan, termasuk umat-umatnya. Makanya ini kado terbaik buat kita semua juga. Gitu. Agar kita selalu bersyukur. Man lam yaskur lini'am faqad ta'arada fi zawali. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tunggu-tunggu hilangnya itu nikmat. Sedikit demi sedikit kagak ada. Oh dulu mah kaya. Cuman kayanya sombong. Nggak pernah ingat ke tetangga. Bapak baca di medsos baru-baru ini dikagetkan di Jakarta Barat. Kalideres. Orang satu rumah meninggal. Konon katanya itu kelaparan semua Pak. Luar biasa ini Pak. Ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita Pak. Di mana tingkat kesosialan kita terhadap lingkungan. Heran saya. Udah 2 minggu diprediksi itu udah meninggal, udah bau sampai keluar. 4 orang meninggal dari mulai
suami istri, anaknya sama sepupunya. Luar biasa. Ini terjadi di perumahan, Pak. Ini kadang-kadang kan makanya kita jangan terlalu cuek, Pak. Paling tidak satu gang itu harus saling tegur menegur, sapa mensapa. Yang lebih bingung kalau yang suka ke masjid, kita masih ingat, Pak, ya. Saya yakin, Pak. Wah, ini Pak Hato udah berapa hari gak kelihatan subuhnya. Pasti ingat, Pak. Ya kan? Ini Pak, datang gak kelihatan nih. Jangan-jangan kemana? Kalau kota apa sakit? Tuh, Kak. Makanya sering-seringlah ke masjid kalau muslim. Sering-seringlah ke masjid agar diketahui ada dan tidak adanya. Jangan wujud kal adam. Tahu wujud kal adam, Pak? Kalau bahasa santri itu wujud kal adam. Ada itu kaya-kaya tidak ada, Pak. Di lingkungan itu. Gak ada gunanya. Sepi terus itu rumah. Gak kelihatan warawiri gitu, Pak. Ya pulangnya berangkat pagi malam. Mana lihat? Jadi gak kawan. Tahu-tahu udah meninggal. Udah 2 minggu yang lalu misalnya. Alhamdulillah. Tetangganya gak yang tahu juga. Orang kuncinya di rumah, rumahnya dikunci. Gembok. Pintu rumahnya dikunci, akhirnya didobrak sama pengurus RT kan. Udah bau keluar, Pak. Luar biasa, Pak. Udah sangat. Kalau di kampung, kalau di ini sosial masih kuat, Pak. Satu RT aja tahu. Kalau saya dulu tuh satu kedusunan itu hafal. Anak siapa kamu? Pak ini. Oh iya ya, gitu. Jadi hafal itu, Pak. Kalau di sini saya nggak tahu, Pak. Satu gang aja nggak hafal saya. Kadang saya ada yang nganterin paket. Ngantar pakai nyasar ke rumah tuh. Aduh, kadang-kadang bingung saya ngejelasinnya gitu kan susah bertemunya. Kalau saya mah ada terus itu kan sering peluiran gitu kan, keceburi yang seberang rumah tapi rumah hafal saya. Kalau satu gang ada yang ngantar paket saya nggak bisa nunjukin. Kalau nanya di perumahan tuh kadang-kadang hafalan security malah daripada kita. Ya gitu, Pak, kurang kesosialan. Jadi gitu, Pak. Jadi rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ekspresikan dengan sosial kita terhadap tetangga kita. Kita punya rezeki lagi. Ngapain kita umroh pulang balik? Pulang pergi haji berapa kali tapi tetangga kita kelaparan. Itulah yang lebih berhak. Itu kan salah satu Rasul. Ada salah satu lagi yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal. Yaitu diantaranya harus kamu bercampur gaul sama masakin dan kamu harus mencintainya, kata Rasul. Di hadis yang lain tapi bukan hadis yang ini. Itu salah satu wasiat Rasulullah juga terhadap Mu'adz bin Jabal juga. Yang ketiga, Rasulullah SAW berwasiat mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mintalah aku pertolongan kepadamu akan engkau menjadikan ibadahku adalah ibadah terbaik. Ibadah yang terbaik. Bagaimana kita akan mencapai ibadah terbaik sementara kalau kita tidak mau duduk di majelis taklim. Ini kayak ini adalah salah satu langkah kita untuk bisa mencapai ibadah yang terbaik. Kan di sini ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf. Fikih untuk mengatur ritual ibadah secara dohiriyah. Bagaimana cara zakat yang benar, bagaimana cara ibadah umroh yang benar, bagaimana cara haji yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu bersuci sebelum sholat yang benar. Diajarkan di sini dengan ilmu fikih. Ilmu tauhid diaji juga bagaimana cara mengatur hati kita agar tidak sampai terjerumus kemusyrikan. Diajilah ilmu tauhid di sini. Yakin adalah sesuatu adalah ya tawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Menggantungkan hanya kepada Allah, tidak ada yang lain, fahuwa hasbuh. Maka Allah akan memberikan kecukupan. Itu bagian tauhid. Tidak bisa diatur dengan ilmu fikih itu. Diaturnya untuk hati itu adalah ilmu tauhid itu. Bagaimana kita agar bisa waro, apik,
bisa menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita. Diajilah ilmu tasawuf seperti ilmu sulam taufik. Jangan bermacam-macam kita berucap, jangan bermacam-macam kita berperilaku. Ini melenceng daripada aturan agama, bisa terjerumus kepada murtad ini. Ini diatur dengan ilmu tasawuf. Di antaranya ilmu tasawuf yang paling rendah adalah ada di ilmu sulam taufik, di kitab sulam taufik. Ini adalah semua sarana yang sajikan pengurus di masjid ini untuk memberikan kepada jamaahnya agar jamaah itu bisa mensajikan ibadah yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah difasilitasi semuanya, udah disiapkan, cuman kitanya aja, jamaahnya kadang-kadang malas untuk mengikutinya. Sebetulnya bukan di masjid ini saja. Ya kita kan dekatnya ke masjid sini, jadi tergantung kita senangnya kemana. Yang penting isi waktu kita dimanapun, di majelis taklim manapun, dengan kajian-kajian agar kita bisa memperbaiki, bisa menambah wawasan ilmu kita guna untuk bisa memperbaiki ibadah yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur ritual ibadah dohiriyah dengan ilmu fikih, atur akidah kita, keyakinan dengan ilmu tauhid, atur sikap perilaku kita secara waro agar waro dengan ilmu tasawuf. Insya Allah itu adalah ilmu-ilmu yang mendukung agar kita bisa mensajikan ibadah yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang Rasul harapkan kepada Mu'adz bin Jabal. Itulah mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kado terbaik buat Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu umumnya buat kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran daripada doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz bin Jabal. Semua sarana yang pengurus siapkan di masjid ini, semoga kita bisa mengikutinya agar kita bisa mensajikan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, biasa barangkali ada yang dikoreksi atau yang ditambahkan atau yang diluruskan. Silahkan Pak. Barangkali Pak datang atau enggak Pak? Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait apa namanya koridor dalam beragama, dalam aktivitas kita, salah satunya ilmu tasawuf. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit juga, barangkali bisa membuka wawasan kita juga. Jadi yang sering dibahas sama Ustaz sendiri gitu kan ya. Iya. Lu mau bisa sedikit ada penjelasan juga, baik tadi yang sampaikan bahwa kita berusaha harus hati-hati. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu tasawuf itu ada tahapannya sebetulnya. Dan tahapan ini harus kita lalui, Pak. Makanya ulama-ulama dulu itu memberikan salah satu karangan-karangan kitab beliau itu sangat bertahap. Ibarat gini, Pak. Kalau kita mau mengaji ilmu alat, jangan dulu ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, jangan. Gak bakalan nyampe. Aji dulu kitab Jurumiyahnya, sorobnya, baru naik ke Imritinya, baru naik nanti ke Ibnu Maliknya, ke Alfiyah, untuk mengatur bacaan kita supaya benar cara baca kitab atau baca Quran gitu kan. Nah, di dalam ilmu tasawuf juga ada tahapannya gitu kan. Salah satu ulama tasawuf adalah Imam Al-Ghazali gitu kan. Nah, walaupun di situ banyak di karangan kitabnya ada salah satu yang diperdebatkan bagi seseorang itu sebetulnya, karena katanya banyak hadis-hadis doif katanya gitu di situ, jadi dipermas Ihya Ulumuddin itu Pak, itu kan gitu. Al-Ghazali itu kan gitu.
Jadi ilmu tasawuf ini adalah sebetulnya untuk supaya kita lebih bertawadu, Pak. Tawadu. Selalu merasa rendah diri, gitu kan. Tidak sombong, gitu kan. Waro, Pak. Waro itu sangat teliti itu, Pak. Jadi baik dari segi ucapan, baik makanan, perilaku, tingkah itu sangat luar biasa kalau kita mengaji. Ada tingkatannya namanya kitab Sirajut Thalibin juga. Itu agak tinggi dikit, Pak. Wah, udah kalau kita langsung melangkah ke situ susah kayaknya, Pak. Belum. Jadi istilah kalau bahasa ini jadi yang merangkak dulu kita lah. Gitu. Dari mulai kita bisa menjaga lisan, gitu kan, menjaga perbuatan. Itu adalah bagian dari tasawuf kita. Jadi kita ini artinya setiap langkah yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan itu adalah semua kalau kita hubungkan adalah itu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan itu nyambung dengan ilmu ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ilmu tasawuf ini ada satu rangkaian dengan ilmu tauhid sebetulnya. Untuk cara pembelajarannya supaya meluruskan akidah kita maka akan membuahkan satu hasil yaitu yang dinamakan ilmu tasawuf itu. Jadi akidahnya sudah lurus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa dilihat. Kalaupun tidak dilihat Allah, kita merasa melihat Allah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi gunanya ilmu tasawuf di situ, Pak. Untuk mengatur diri kita supaya diri kita ini lebih tawadu. Bahasa Sunda mah DP, Pak. Hanap asor, tidak sombong, tidak arogan, merasa pangna misalnya. Tidak. Kalau udah belajar ilmu tasawuf tidak, Pak. Apapun yang dia lakukan selalu hati-hati, Pak. Apapun yang dia ucapkan. Bahkan zaman-zaman dulu gimana sih kalau tasawuf gitu kan. Makanya kalau kemarin kan dibahas, Pak, tentang kewalian. Itulah tasawuf tertinggi itu, Pak. Sampai dia mendatang kewalian. Sehingga dia tuh tidak ada apa-apanya. Kalau manusia itu di hadapan dia itu tidak apa-apa. Jabatan itu tidak apa-apanya di hadapan dia. Itu hanya kalau kita kan masih bisa menghargai. Kalau orang tasawuf tidak ada, Pak. Dia tuh hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua jabatan yang Allah berikan anak titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih menghargai Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Itu kan. Di hadapan dia itu rata semua, tidak ada. Dia hanya merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya ilmu tauhid dan tasawuf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makan sembarangan, tidak ada. Makan itu apa ada, tidak berlebih-lebihan. Tasawuf tidak. Hanya sebatas menghilangkan rasa dahaga dan rasa lapar saja. Maka dia berpuasa berbulan-bulan, berpuasa ini kuat untuk melatih dirinya gitu kan. Melatih dirinya. Itu Pak kira-kira. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf, ya kalau menurut saya itu yang paling bawah itulah diantaranya ilmu kitab Sulamut Taufik. Ya di situ kan sudah disampaikan bagaimana cara kita berperilaku, berucap dan bertingkah gitu kan. Ternyata yang kita ucapkan itu salah gitu kan maturan. Sebetulnya ya mungkin kalau dibandingkan di dalam kitab-kitab lain ya agak sedikit berbeda gitu kan istilahnya. Gitu kali Pak Haji, barangkali untuk pemahaman lebih lanjut untuk pembahasan tasawuf mari kita bahas bareng-bareng di kajian Sulamut Taufik itu. Nanti ke dalam itu kan di dalam Sulamut Taufik masih campur-campur, Pak. Di situ itu ada tauhidnya, ada fikihnya juga, itu ada tasawufnya. Kalau yang persis jelas ilmu tasawuf adanya di Ihya Ulumuddin sama di kitab Sirajut Thalibin. Itu jelas, Pak. Kalau kita kaji ada 2 juz, Pak, Sirajut Thalibin, juz awal dan juz tsani itu. Tebal-tebal Pak lumayan. Kalau dulu saya ikut kajian ke almarhum sepuh di daerah Tasik Selatan tuh, sekarang udah almarhum, udah sepuh banget zaman DI dia, Darul Islam dulu, dialah ini salah satu ulama zaman beliau itu, gitu. Sekarang udah almarhum beliau itu, Allah yarham. Jadi gitu Pak, kira-kira
Untuk pembahasan kali ini, kalau tidak ada yang dikoreksi atau menanyakan atau mungkin yang menambahkan, mungkin kita tutup Pak ya. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin banyak kesalahan di dalam penyampaian, itu dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf kepada jamaah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuh kalau memang ada benarnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat diri saya sendiri, umumnya buat jamaah semua yang hadir. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita termasuk salah satu hambanya yang bisa mempersembahkan amalan terbaik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.